Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, terkhusus nikmat di mana kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai hambanya, yaitu beribadah kepadanya. Di antaranya adalah kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali membahas sifat salat Nabi karangan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ruku' dan bacaan-bacaan yang dibaca ketika kita sedang ruku'. Baik jamaah rahimakumullah, ruku' ini termasuk salah satu dari rukun salat. Dia disandingkan dengan tumakninah. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang masyhur, hadis tentang musii'us shalah. Hadis tentang orang yang salatnya buruk kemudian ditegur oleh Nabi SAW, disuruh untuk mengulang kembali salatnya hingga Nabi SAW mengajarkan kaifiyah ataupun tata cara bagaimana salat yang benar. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan farka hatta tatma'inna raki'an. Maka rukuklah sampai kamu benar-benar dalam keadaan tumakninah di dalam rukukmu. Jadi rukunnya itu tidak hanya rukuk, tapi dalam rukuk itu juga diiringi dengan tumakninah, begitu. Jawahirullah di sini disebutkan oleh pengarang dari pengarang kitab ini bahwa jika beliau telah selesai membaca Al-Quran, yaitu setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Quran, sebagaimana sudah kita bahas, ya, maka beliau diam sejenak. Ya. Jadi dari fikihnya itu adalah setelah membaca, ya Pak. Setelah membaca surat, lalu kemudian diam sejenak sebelum pindah ke gerakan ruku'. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim. Ya. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya seperti cara yang telah disebutkan di dalam bab takbir. Ya. Jadi sama seperti takbiratul ihram. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir, ya. Ini yang dimaksud adalah takbir intiqal, ya. Kemudian beliau ruku'. Jadi begitu. Jadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai membaca surat, setelah Al-Fatihah kemudian surat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir, ya. Seraya beliau rukuk ke posisi rukuk, begitu. Dan Nabi SAW juga memerintahkan kedua hal tersebut kepada orang yang salatnya buruk ataupun musii'us shalah. Kata beliau SAW, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbiqal wudu'a kama amarahullah. Sesungguhnya salat kalian itu tidak sempurna hingga kalian menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan.
Kemudian thumma yukabbirallah, kemudian bertakbir, ya, wa yahmaduhu, dan bertahmid, wa yumajjidahu wa yaqra'a ma tayassara minal Qur'an, dan kemudian memuji serta mengagungkan Allah serta membaca ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu, mimma 'allamahullah, dari apa yang Allah ajarkan kepadamu, wa adzina lahu fihi, dan yang Allah izinkan oleh yang Allah Subhanahu wa taala izinkan baginya. Tsumma yukabbir wa yarka, kemudian takbir dan ruku'. Nah ini, ya. Tsumma yukabbiru wa yarka. Baik. Nah di sini ada keterangan wa yadha yadayhi ala rukbatayhi. Dan di sini, ya, dengan meletakkan tangan pada rukbatayhi, lututnya, ya. Jadi posisi rukuk itu adalah meletakkan kedua telapak tangan kita pada lutut kita. Hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhiya, hingga persendian kita itu tenang dan melemas, ya. Jadi ini posisi rukuk yang benar. Jadi kalau ada sebagian dari kaum muslimin yang ketika dia rukuk dalam salatnya persendiannya belum tenang, ya, yang sebagaimana beredar di media sosial, ada jamaah dalam salat tarawih yang salatnya rukuknya saja belum sempurna tapi dia sudah berdiri. Bagaimana persendiannya itu bisa tenang seperti itu, ya. Maka ini yang disebut dengan tumakninah, ya. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam salatnya. Jadi berurutan, ya. Beliau setelah membaca surat kemudian beliau rukuk seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana tata cara rukuk yang benar, mulai dari takbir intikal hingga benar-benar, ya, dalam posisi rukuk. Nah di sini diterangkan pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lain, bahwa beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan hal tersebut, ya. Dan bahkan beliau juga memerintahkan orang yang salatnya buruk, ya, untuk melakukan hal itu. Jadi ruku itu kedua tangan kita bukan memegang misalnya, ya, antara lutut dengan kedua mata kaki, ya. Cuman bahasa Indonesianya saya nggak tahu Pak, kalau orang Jawa bilang gares, ya. Gares tahu Pak, tulang kering, ya. Ya. Jadi saya nggak pinter bahasa Indonesia berarti. Jadi ada orang yang dia pingin agar supaya posisi punggungnya itu lurus, sehingga dia berlebihan dalam rukuknya. Jadi yang dia pegang bukan kedua lututnya, namun yang dipegang adalah tulang keringnya. Dan itu sempat dulu kami pernah memperhatikan beberapa jamaah, beberapa orang yang sedang sholat melakukan hal tersebut, ya. Jadi pengen agar supaya punggungnya itu lurus, dia berusaha untuk membungkukkan, bahkan ada yang berlebihan, bukannya lurus malah terlalu berlebihan ke bawah, ya. Jadi rukuk itu yang dipegang adalah kedua lutut. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud, ya, dijelaskan lagi bahwa beliau memantapkan posisi kedua tangannya pada kedua lututnya, ya. Seolah-olah beliau menggenggam keduanya. Jadi dimantapkan, ya. Kemudian
Keterangan berikutnya dari Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala bahwa beliau membuka jari-jari tangannya. Dan memerintahkan orang yang salatnya buruk ya, untuk mengerjakan hal tersebut. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza raka'ta, jika engkau rukuk, fadha' rahataika 'ala rukbataik, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu. Tsumma farrij baina asabi'ika, kemudian bukalah jari jemarimu." Jadi rukuk itu bukan begini ataupun begini, tidak, tapi dibuka jari jemari kita. Ya. Tsumma kemudian diamlah, hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu, sehingga semua anggota badanmu itu mengambil posisinya. Ya. Jadi bukan seperti ini ketika kita memegang lutut kita, tapi fardij baina asabi'ik. Nah, yang benar begini. Ya. Ada yang megang begini. Nah, nanti coba kita praktekkan. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk melengkapi cara rukuk yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, bahwa Nabi merenggangkan kedua sikutnya dari lambungnya. Jadi bukan begini, tapi begini, kedua sikutnya direnggangkan dari lambungnya. Ya. Kemudian posisi yang berikutnya, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ya, dengan syarat yang sahih juga Imam Al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala, apabila beliau rukuk, beliau meratakan punggungnya dan meluruskannya. Jadi usahakan bahwa punggung itu biar lurus, Pak. Ada orang yang menyepelekan dalam rukuknya, punggung belum lurus, dia langsung bangkit dari rukuknya. Maka ini yang disebut sebagai apa? Orang yang seburuk-buruk pencuri, ya. Disebut sebagai seburuk-buruknya pencuri, orang yang mencuri dalam sholatnya. Ketika rukuknya itu belum sempurna, ataupun ketika posisi-posisinya itu belum sempurna, namun dia sudah pindah kepada posisi yang lainnya. Nah, begitu. Nah, hal ini juga diterangkan di dalam riwayat yang lain oleh Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala, sehingga apabila dituangkan air di atas punggung beliau, niscaya air itu akan tetap ataupun tidak tumpah. Berarti benar-benar lurus. Ya. Ketika Nabi SAW dalam posisi rukuk. Kemudian juga diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan syarat yang sahih, bahwa hal ini juga Nabi SAW ajarkan kepada orang yang sholatnya buruk. Nah, kata beliau, fa'idha roka'ta, kalau kamu rukuk, faj'al rahataika ala rukbataik, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu, wamdud dhahraka, lalu bentangkanlah punggungmu, wa makkin li ruku'ika, dan mantapkanlah rukukmu. Nah, jadi begitu ya. Dan kemudian ya, posisi rukuk yang benar yang diterangkan ya, dan yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al-Bukhari, bahwa kana la yasubbu ra'sahu wa la yaqna walakin baina dzalik, beliau tidak menundukkan kepalanya dan tidak juga mendongakkannya, akan tetapi di antara keduanya. Nah, jadi begitu ya. Jadi pertama, rukuk itu
ya, yang dipegang adalah kedua lutut. Ketika memegang kedua lutut, benar-benar digenggam. Dan posisi jari jemari kita merenggang, bukan merapat. Setelah itu, kedua siku kita dijauhkan dari lambung kita. Dan kita luruskan punggung kita. Kalau diletakkan air di atasnya, maka tidak tumpah. Dan posisi kepala kita tidak mendongak dan juga tidak pula merunduk seperti itu. Jadi posisinya seperti ini. Ya. Posisi seperti ini. Ya. Jadi bukan seperti ini, Pak. Saya dapati beberapa kaum muslimin ada yang sholat seperti ini. Tapi seperti ini. Ya. Baik. Kemudian benar-benar dicengkram. Ya. Lalu merenggangkan kedua siku kita. Karena ada yang set begini. Ya. Seperti ini. Baik. Lalu kemudian yang berikutnya posisi punggung itu harus benar-benar lurus. Sekali lagi ya, yang dipegang ini. Karena ada sebagian yang megang sini ya. Biar lurus. Ini enggak ada nasnya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bukan muni dalam bahasa Jawa. Katanya orang salat itu harus muni usolli. Kalau enggak muni usolli, salatnya enggak sah. Apa muni? Ya, menyuarakan kata usolli. Ada saja Pak ya. Jadi ra'aitumu, sebagaimana kalian melihat ni aku salat usolli. Jadi begitu ya. Jadi bukan begini tapi seperti ini. Nah, posisinya mencengkeram ya. Kemudian kita renggangkan ya siku kita ya dari lambung kita. Jadi bukan seperti ini tapi renggangkan. Nah, begini. Nah, posisi punggung dalam keadaan lurus. Nah, seperti ini. Lalu kemudian adapun kepala tidak begini. Saya lihat ada sebagian dari kaum muslimin yang sholat karena saking semangatnya Pak. Begini. Ini. Antum ngapain ya? Ada yang begini. Ini. Ya, antum mau lihat siapa kan? Baik. Posisinya lurus ya. Jadi baina antara ya tidak dongak dan juga tidak menunduk seperti ini ya. Nah. Jadi bukan seperti ini, ada yang seperti ini, ya. belum sempurna tapi diluruskan. Jadi pelan-pelan Pak dalam sholat kita ini sedang bermunajat kepada Allah. Ya, apalagi ketika ruku, posisi ruku itu disamakan seperti posisi sujud. Sehingga kita harus pelan-pelan, ya, dan hadirkan tumakninah di dalam sholat kita. Gitu. Ya. Jangan sampai kita ketika sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Jangan. Ya. Kita hanya butuh waktu 5 menit, paling cepat 10 menit, paling lama mungkin 10 menit lah. Ya. Paling lama 10 menit. Ya, harusnya manfaatkan waktu tersebut benar-benar menyempurnakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Kemudian pembahasan tentang masalah rukuk yang kedua adalah wajibnya tumakninah atau tenang dalam rukuk. Nah, keterangan dalam setiap posisi sholat ini diperbincangkan oleh para ulama. Batasnya itu lama ataupun lama tenangnya ketika dalam posisi-posisi sholat itu apakah ada kaedahnya? Ya. Misalnya mungkin 1 menit kah, atau 2 menit kah, atau 3 menit kah? Pandangan Syafi'iyah menyebutkan bahwa
Posisi tumakninah itu paling tidak minimal seperti kita mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Ya. Jadi kalimat tasbih yang kita ucapkan subhanallah. Ya paslah ketika sebagian doa-doa misalnya ruku ataupun sujud itu menyebut kalimat subhana rabbiyal azim. Ataupun dalam sujud kita subhana rabbiyal a'la. Cuman prakteknya sebagian kaum muslimin di antara kita memang benar membaca subhanallah, tapi subhanallahnya subhanallah yang cepat subhanallah. Jadi makanya mereka menyebutkan bahwa ketika ada orang yang sholatnya cepat, ketika pindah dari posisi satu ke posisi yang lain dengan cepat, maka mereka katakan kan masih tergolong tumakninah. Dan ternyata tumakninah yang dimaksud di sini adalah ketenangan. Sampai benar-benar posisinya itu berada dalam keadaan tenang dan keadaan nyaman. Itu yang dimaksud dengan tumakninah. Ya. Jadi begitu. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan tumakninah yang ini masuk ke dalam rukun sholat. Dan ini wajib untuk dilakukan oleh setiap orang yang sedang melaksanakan sholat. Ada keterangan ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya adalah dalam riwayat yang disebutkan oleh beberapa para perawi, ya. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, atimur ruku'a was sujuda, sempurnakanlah ruku' dan sujud kalian. Bagaimana cara menyempurnakan ruku'? Bagaimana cara menyempurnakan sujud? Ya, sebagaimana yang telah kita bahas barusan. Ya. Benar-benar kita mantapkan ketika ruku', ya, memegang kedua lutut kita hingga meluruskan punggung kita dan yang lain sebagainya. Fawalladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni la arakum min ba'di dhahri, sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian dari belakang punggungku. Idza ma raka'tum, ketika kalian ruku', wa idza ma sajadtum, dan ketika kalian sujud. Ya. Seperti itu. Jadi Nabi SAW juga memperhatikan bagaimana ruku' dan bagaimana sujudnya para sahabat. Makanya dalam satu waktu Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar, dan ini sudah kita bahas kan. Ketika beliau sujud maka beliau turun dari mimbar. Tapi ketika beliau dalam keadaan berdiri kemudian rukuk, beliau sholatnya di atas mimbar. Tujuannya apa? Agar supaya para sahabat pada saat itu bisa melihat bagaimana cara Nabi SAW sholat. Ya. Makanya sekarang sebagian masjid itu mengkiaskan posisi imam itu harus lebih tinggi dari makmum. Mengambil riwayat terkait dengan Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar. Padahal ini dilakukan oleh Nabi SAW agar supaya para sahabat itu melihat bagaimana tata cara Nabi SAW sholat. Begitu. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan riwayat dari Abu Ya'la dalam musnadnya, di mana Nabi SAW pernah melihat seseorang yang sedang salat. Orang tersebut tidak menyempurnakan rukuknya dan sujud seperti burung mematuk makanan. Maka beliau SAW bersabda, "Lau mata hadza ala halihi hadhihi,
Jika orang ini mati dalam keadaan seperti itu, mata ala ghairi millati Muhammad, maka ia mati di luar dari agama Muhammad. Yangkuru salatahu kama yangkurul ghurabud dam. Ia salat seperti burung gagak mematuk makanan. Nah, ada nggak yang pernah salat begitu, Pak? Mungkin dulu masa kecil kita, Pak. Ya. Kalau kita lihat anak-anak juga ya, kadang pas kita masbuk begitu masuk, ataupun saat kita selesai salat, nah kita lihat anak-anak di belakang itu salatnya. Dan ini sedikit kalau saya menilai, Pak ya, dan penilaian ini kan tidak selalu benar. Terkadang kalau kita ingin mengawasi anak kita bagaimana agar anak kita ini bisa sholatnya baik, maka kita awasi juga teman-teman yang dekat dengannya. Saya itu punya anak laki-laki yang dulu ketika sholat ya, bukan kita pengen dipuji ya, ini banyak orang yang mengatakan bahwa anakmu sholatnya ketika rukuk bagus, ketika sujud. Jadi anak saya itu saya latih bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya sebelum dia sekolah. Ya. Setelah dia sekolah, ketika sekolah mungkin dia melihat teman-temannya yang model ketika tahiyatnya kepalanya udah nyengkleh begini, dia ngikut begini ya. Kemudian ketika sholat tangannya begini-begini, itu bisa saja dia mengikuti teman-teman yang mungkin sebagian dari mereka ada yang belum diajarkan bagaimana tata cara sholat yang baik. Sehingga produk ini dibawa pulang ke rumah. Maka ketika kita ajak dia sholat ke masjid, posisi saya lagi makmum, saya melihat ini kok ada banyak sekali perubahan dalam sholat. Makanya selalu kita bimbing anak kita sejak dini ya, agar supaya posisi-posisi sholat yang dia posisikan ya, itu bisa membekas dalam dirinya sebagaimana kita ketika dulu ya, belajar sholat semampu kita dengan guru yang semampunya ya, sesuai dengan kemampuan ataupun keterbatasan keilmuannya melaksanakan ibadah sholat, sehingga kita susah untuk merubah tata cara sholat kita sebagaimana kita telah pelajari ketika kita berada di bangku sekolah ya. Baru kita tahu, oh ternyata bukan seperti ini lah, dulu dari mana kita dapat ya kan begitu. Jadi kadang kita melihat dari orang-orang di sekitar kita. Begitu pula sama dengan anak kita yang dia tersibuk terwarnai dengan beberapa kawan-kawannya yang mereka pun terwarnai dengan orang-orang yang memang tidak faham bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, mathalul ladzi la yatimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi. Permisalan orang yang rukuknya tidak sempurna dan sujudnya cepat. Mathalul ja'i alladzi ya'kulu tamrata wa tamrataini la yukniyani anhu syai'a. Adalah seperti orang kelaparan yang memakan sebiji atau 2 biji kurma yang tidak mengenyangkannya sedikit pun. Nah, hati-hati ya. Ini menjadi warning bagi kita ya, dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Kemudian juga ada keterangan hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim ya. Kemudian juga dari Imam Daud At-Tayalisi serta Imam Ahmad. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk. Ia juga melarangku menoleh ke kanan atau ke kiri seperti menolehnya musang. Kalau antum sholat takbir Allahu Akbar, nggak usah lirik kanan lirik kiri. Ya.
Kadang ada orang yang sudah sholat di samping kita, baunya wangi sekali, ya siapa nih si fulan. Ada yang sholat di samping kita kok baunya rokok misalnya. Ya. Makanya bagi para perokok, kalau mau sholat Pak, cobalah sikat gigi terlebih dahulu. Terlepas tadi masalah hukum rokok, kita nggak bahas itu. Tapi kalau sebagian dari bapak-bapak ataupun kaum muslimin yang ingin sholat, ya, maka hendaklah sikat gigi terlebih dahulu. Karena kadang saya pernah memperhatikan ada orang yang saking ya, tidak mau mubadzir dengan rokoknya gitu loh. Lalu ketika sudah iqomat itu berkumandang, dia habiskan dulu itu rokoknya. Sayang, mubadzir katanya begitu. Setelah itu, ya, ketika sudah habis baru dia buang. Langsung dia masuk ke masjid, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Padahal kalaupun misalnya rokok itu dihukumi makruh karena kiasnya kepada bau bawang mentah yang kita kunyah, ya seharusnya kita tidak boleh untuk mendekati sholat berjamaah. Ya. Sebagaimana yang Nabi SAW larang bagi orang-orang yang memakan bawang mentah untuk mendekati sholat berjamaah. Tujuannya apa? Mengganggu kekhusyuan jamaah yang lainnya dalam sholat. Nah, begitu Pak. Ya. Jadi hendaklah bagi para perokok ya ketika hendak sholat berjamaah, maka sikat gigi terlebih dahulu. Atau paling enggak ya kumur-kumurlah dengan misal Listerine ataupun yang lainnya. Seperti itu. Ya syukur-syukur kalau bisa berhenti merokok. Kemudian kata Abu Hurairah juga, dan melarangku untuk duduk iqa'. Apa itu duduk iqa'? Yaitu duduk dengan menempelkan pantat pada tanah ataupun lantai. Dengan menegakkan betis dan meletakkan kedua tangan pada tanah atau lantai. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seperti itu. Ya. Dan nanti akan kita bahas bagaimana tentang duduk iqa' ini. Ya. Duduk yang dilarang. Ada iqa' yang diperbolehkan dan iqa' yang dilarang. Begitu. Begitu ya. Jamaah sekalian rahimahullah. Kemudian ada keterangan lain dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah atau Burani Al-Hakim, dan dia mensahihkan hadis ini bahwa Nabi SAW juga bersabda, abswa'un nasi sariqatan, pencuri yang paling buruk, alladhi yasriku min salatihi, yaitu orang yang mencuri dari salatnya. Jadi ada pencuri yang paling buruk Pak. Berarti kalau ya, mencuri uang, mungkin mencuri sandal, mencuri pakaian dan yang lain sebagainya, ini tidak lebih buruk daripada seorang pencuri yang dia mencuri dalam sholatnya. Ya, gitu. Qalu, maka para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud dengan pencuri dalam sholatnya itu? Nah, kalau mencuri sebagaimana yang kita ketahui ya, sebagian umumnya kita faham, tapi ada seorang pencuri dalam sholatnya. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatih, bagaimana dia bisa mencuri dalam sholatnya? Atau saat takbiratul Allahu Akbar kemudian sampingnya bawa handphone dia ambil begitu. Tidak begitu. Tapi qala, kata Nabi SAW, mereka adalah yang la yatimmu ruku'aha wa sujudaha, yang tidak menyempurnakan rukuk dan tidak menyempurnakan sujudnya. Jadi dalil ini menunjukkan kepada kita perintah untuk tumaninah, baik itu dalam posisi rukuk maupun dalam posisi sujud. Begitu. Kemudian juga ada keterangan hadis dari Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih bahwa Nabi SAW pernah salat dan sekilas melihat orang yang tidak melakukan rukuk dan sujud dengan punggung yang lurus.
Maka ketika selesai sholat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, innahu la salata liman la yuqimu salbahu fir ruku'i was sujud." Sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak melakukan ruku' dan sujud dengan meluruskan punggungnya. Nah, nanti coba dipraktekkan di rumah, Pak ya. Pulang-pulang ke rumah, cari cermin, lalu kemudian belajar bagaimana cara rukuk dengan baik. Ya, atau mintalah kepada istri ataupun mungkin ibu-ibu kepada suaminya ataupun kepada anaknya. Ya. Agar supaya menilai apakah rukuk yang selama ini ya, kita posisikan di dalam salat kita ini sudah benar-benar sesuai dengan petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Begitu. Kalau ada yang mengatakan begini, kan bertakwa itu sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau belum dicoba, ya, apakah kita akan mengatakan seperti itu? Mungkin ada orang yang dia punggungnya sakit. Nah, itu nanti kasusnya berbeda lagi. Ya, dia bisa masuk kepada rukhsah. Ataupun ketika dia mencoba untuk menyempurnakan rukuknya, ya, ada yang sakit dari misal dadanya, mungkin dari jantungnya sakit dan yang lain sebagainya. Nah, ini kasus lain lagi, ini pembahasan lain lagi. Tapi kita berusaha untuk mengikuti bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara rukuk yang sempurna. Ya. Jadi baik buruknya perilaku kita di luar daripada sholat tergantung dari baik buruknya ketika kita bisa mengerjakan sholat ya, dengan sempurna. Kalau semakin sempurna sholat kita tentunya semakin baik pula perilaku kita di luar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa ya, menghalangi kita untuk melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, jadi seperti itu. Inilah posisi rukuk yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang terakhir dalam pembahasan rukuk adalah doa yang kita baca ketika rukuk. Ada beberapa versi doa dan boleh diantara kita untuk memilih salah satunya. Di antaranya adalah yang sudah masyhur, yang sudah dikenal, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak tiga kali. Ataupun ditambah wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Itu boleh. Ya. Atau kita boleh membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Itu juga diperbolehkan. Ya. Sebagaimana riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Awanah radhiyallahu taala anhu. Ya. Atau juga doa yang masyhur, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu juga boleh. Ya. Dan doa ini beliau perbanyak membacanya dalam rukuk dan sujud setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, dari turunnya ayat ini maka Nabi SAW tidak merubah, tapi lebih memperbanyak, lebih sering untuk membaca ketika rukuk dan sujudnya dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Jadi begitu. Kemudian juga boleh untuk membaca agak lebih panjang, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Anta rabbi khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi.
ataupun wa idhami wa asabi wa mastaqbalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu juga boleh, ya. Atau juga macam doa yang lain, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khasya'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa adhi wa asabi lillahi rabbil alamin. Tentunya kita ambil yang paling pendek, ya, agar mempermudah kita dalam ibadah salat kita. Kalau kita tidak mampu untuk menghafal yang panjang, ya, karena ini versinya banyak dan semua boleh untuk diamalkan, ya, boleh untuk diamalkan. Namun ada beberapa doa-doa yang dimana kadang sering dibaca oleh Nabi ketika beliau sholat malam, seperti doa Subhana Rabbiyal Azim, ya. Bacaan ini terkadang lebih dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau qiyamul lail sholat malam, ya. Sehingga rukuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir sama dengan berdirinya, jadi sangat lama, ya, begitu. Ya, tergantung kalau Nabi berdirinya baca surat Al-Baqarah sampai selesai, ya berarti rukuknya segitu, Pak. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengulang doa ini, ya, berkali-kali. Gitu. Itulah 3 poin dalam pembahasan tentang masalah ruku. Kemudian ada tambahan poin terkait dengan masalah ruku ini, diantaranya adalah sunnahnya memperlama ruku, ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ruku itu agak diperlama tidak mengapa, Pak. Nah, tergantung, jangan selalu ketika berbicara terkait dengan masalah pembahasan sifat salat Nabi ini dikaitkan dengan Ustadz kok imamnya juga di sini rukuknya nggak lama gitu. Nah, bedakan antara salat berjamaah dengan salat sendirian. Ataupun kok imamnya rukuknya kelamaan banget, ya, itu. Karena posisi kita kalau misalnya menjadi imam, kita harus menjadi imam yang adil, imam yang bijaksana. Kita lihat, ya, orang yang paling lemah di antara kita, maka itu sebagai standarisasi ketika kita menjadi imam. Mungkin sholatnya jangan terlalu lama, ataupun rukuknya pun jangan terlalu lama, ya, tapi tetap mendapatkan tumak nina. Jangan sampai kita sholat menjadi imam, ya, lalu kemudian kita egois. Kita tidak memandang di belakang kita ini banyak orang-orang yang sudah tua. Ibu-ibu yang kalau mungkin salat taraweh, kalau tidurnya kemalaman nanti akan sulit bangun untuk menyediakan makan sahur bagi keluarganya. Begitu. Biasanya saya kalau sholat, kalau imam, Pak, di masjid, ya, termasuk kan di masjid ini juga kan. Kemarin sekali mengimami, ya, taraweh. Kadang di beberapa tempat jadi colek, Ustaz jangan lama-lama ya. Ibu-ibu lebih senang kalau yang cepat itu. Gitu. Loh kenapa gitu? Saya tanya, karena kalau terlalu kemalaman nanti sulit untuk bangun dan menyediakan makan sahur. Oh ya betul. Ya. Dan saya juga senang, Pak. Kalau sudah dicolek itu ya sudah. Ini saya jadi imam itu sebenarnya tanggung jawabnya besar dan bebannya berat. Kadang mikir sholat di sini. Kadang saya sering tanya, selesainya jam berapa biasanya? Oh jam sekian. Tapi ibu-ibu suka cepat, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau suka cepat ya. Jadi kalau tahun depan saya disuruh imam sini colek saja, Pak. Ustaz tolong jangan lama-lama gitu. Ya. Saya senang dan jamaah pun senang begitu. Nah, kemudian poin yang berikutnya terkait dengan masalah rukuk ini, bahwa ada larangan membaca Al-Quran di dalam rukuk. Ya. Dilarangkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi melarang membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud. Beliau bersabda,
Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam rukuk dan sujud. Fa'ammar ruku' fa'azzimu fihi Rabb. Adapun ketika rukuk, maka ta'zimkan, agungkan Allah Azza wa Jal. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun dalam sujud, hendaklah engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Karena doa dalam sujud itu lebih memungkinkan untuk dikabulkan. Ya. Jadi begitu. Jadi ketika kita rukuk maupun sujud jamaah, jangan baca Quran. Ya. Karena imamnya rukuknya terlalu lama, kita sudah baca subhanallah wa subhanallahil azim 3 kali kok belum selesai-selesai. Lalu kemudian kita murojaah Al-Quran surat An-Nas, Al-Baqarah, itu enggak boleh. Ya. Jangan. Ya. Jadi tunggu saja sampai imam ya bangkit dari rukuknya ataupun dari sujudnya. Atau boleh kita ya, melebihi untuk membaca sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa kita boleh membaca lebih dari 3 kali. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Terus itu diperbolehkan. Tayyib, wallahu ta'ala alam biswab. Maka inilah pembahasan rukuk kita dan mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita coba untuk praktekkan dalam sholat kita. Tentunya ilmu semakin kita praktekkan, maka akan semakin mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan, Mbak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait pokok bahasan hari ini tentang ruku mungkin sudah jelas, tetapi izinkan saya bertanya, mengulas kembali tentang pelajaran yang lalu, karena saya kurang jelas dan saya mengalami hal-hal yang tidak seperti yang diajarkan begitu. Sebagaimana disampaikan bahwa kesempurnaan sholat sebagaimana Rasulullah dan sahabat sholat itu, karena sholat akan menjadikan pertanggung jawab pertama ketika di yaumil akhir. Yang pertama saya tanyakan adalah ketika kita sholat jemaah bertakbir gitu ya, ada di sebelah kita kadang-kadang ada yang orang ketika imam takbir seharusnya kan kita mengikuti, kemudian dia sahabat atau teman kita itu kadang-kadang membaca An-Nas dulu baru sholat berkali-kali, kadang-kadang sampai 2-3 kali karena mungkin merasa kurang khusyuk, atau ketika dia takbir diulang lagi sehingga kita terganggu. Itu apakah, sementara saya pernah dengar sendiri juga dari Ustadz bahwa tidak ada khilaf di antara para imam bahwa takbir itu hanya satu, seperti itulah, seperti Rasulullah bertakbir. Kemudian yang kedua, bersedekap itu di mana posisinya, karena kadang ada yang di dada, ada yang di bawah pusar, ada yang di tengah pusar gitu, yang sebenarnya yang sempurna seperti apa. Kemudian yang terakhir, posisi kaki Pak Ustadz. Kita diajarkan untuk merapat, tetapi posisi kaki kita yang sebenarnya seperti apa? Apakah lurus? Apakah ngikuti seperti, mungkin Ustadz bisa contohkan, izin ini mungkin supaya seperti apa kaki? Karena ada juga saya pernah sholat di satu tempat yang terlalu megar kakinya gitu. Ketika saya menjauh dikejarnya juga sampai kaki itu sampai luas betul begitu. Jadi ini gimana sebenarnya yang sebenarnya begitu ya. Jadi kadang-kadang itu menyebabkan kita tidak khusyuk juga karena kepikiran gitu, ini apa sih orang ini kan begitu. Jadi mungkin Ustadz ada beberapa pertanyaan tadi ya dari awal mungkin bisa dijelaskan kembali, karena yang saya lihat ya dari kita jemaah ini ya juga masih tidak ada perubahan. Mungkin kita bisa mengambil hikmahnya ya, baik untuk kita semua khususnya kepada saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama tadi terkait dengan mengawali sholat. Sebagian dari kaum muslimin ada yang mereka membaca doa-doa yang sebenarnya
bacaan-bacaan ini ya tidak pernah ya dilakukan ataupun dibaca oleh Nabi, bahkan para sahabat terbaik pun ya, membaca naskah ataupun yang lain sebagainya. Mungkin berawal dari dalil umum terkait dengan menghilangkan rasa was-was. Ya. Lalu kemudian mereka ya, menyimpulkan sendiri bahwa was-was ini kan dari syaitan. Sehingga perlu juga dibaca surat An-Nas. Karena di situ mengandung makna dari satu ayatnya, di dalamnya ada min syarril waswasil khannas. Ya. Dari was-was ya. Dari was-was. Jadi begitu, sehingga ada yang membaca ya qul a'udzu birabbin nas berkali-kali ya. Ada yang sampai takbiratul ihramnya itu diulang berkali-kali ya. Entah kalau secara rincinya ataupun secara pastinya alasan mereka untuk takbir berkali-kali itu pun ya saya belum dapatkan. Cuman kalau dulu saya pernah melakukan itu ya dalam bentuk hanya mengikuti saja taklid ya. Jadi seakan-akan Allah belum masuk nih. Allah belum nih sebenarnya. Ya. Jadi dia was-was, mau sholat tapi was-was. Ya. Padahal dalam Islam kita diajarkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang membuat kita ini was-was dan ragu. Ya. Maka dalam satu riwayat kita diajarkan ketika kita dalam keadaan tidak yakin apakah sholat kita ini sudah 3 ataupun 4 rakaat, ya, maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk benar-benar memantapkan salah satu dari dua pilihan tersebut, lalu kemudian kita disuruh untuk sujud sahwi. Ya. Artinya orang yang sedang ingin sholat ini dia benar-benar harusnya sudah mantap. Kalau sudah punya niat bismillah mau sholat, ya berarti dia tidak perlu lagi merasa was-was ketika dia masuk ke dalam sholat. Kecuali dalam tanda kutip bagi mereka ada orang-orang yang memiliki penyakit was-was yang berlebihan. Ya, berlebihan. Tapi kalau kita tidak punya penyakit was-was yang berlebihan, takbiratul ihram kita ini ya sudah dianggap sempurna dan masuk ke dalam sholat. Tidak perlu kita ulang lagi. Ya. Bahkan ada satu keterangan dari beberapa ulama terkait dengan masalah membatalkan sholat tanpa ada uzur. Takbiratul ihram itu kan memulai masuk ke dalam sholat, Pak. Jadi kalau kita dibatalkan begitu saja, maka ya ini bisa masuk ke dalam kategori al-istihza. Itu tidak diperbolehkan. Jadi begitu ya. Maka hendaklah bagi kaum muslimin ya, ketika kita sudah hendak mulai masuk sholat, ya tidak perlulah membaca doa-doa yang lainnya, ya kecuali yang kita ucapkan hanya takbiratul ihram. Adapun niat terlepas dengan masalah khilaf, ya, ataupun perbedaan di masyarakat kita harus menggunakan usolik ataupun yang lain sebagainya, ya, maka kita ambil kesepakatan para imam 4 mazhab terkait dengan niat adalah di dalam hati. Ya. Itu paling penting. Jadi bangun dulu niat kita yang ada di dalam hati kita. Tidak perlu kita meributkan tentang pelafatan niat. Tapi yang jelas niat di dalam hati ini merupakan salah satu daripada syarat diterimanya ibadah sholat kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan sedekap. Di mana sih sedekap kita? Nah, sedekap kita diletakkan di dada kita. Lah, apa yang dimaksud dengan dada? Nah, makanya beberapa para ulama, termasuk umam 4 mazhab, ya, itu mereka merincikan terkait dengan masalah kata as-sadr, ya. Karena makna sadr itu secara umum adalah depan. Sehingga kalau kita melihat ada sebagian mazhab yang mereka, ya, lebih, ya, memaknai kata sadr depan itu dengan makna umum, sehingga ya mereka meletakkan sedekap mereka ya kadang di bawah pusar.
Ya. Ada yang di pusar seperti ini, ada yang di atas pusar dan yang lain sebagainya. Namun kalau kita kembalikan kepada urufnya, uruf itu ya pemahaman bahasa Arab ya setempat. Yang dinamakan sodr yang dimaksud itu dada. Ya mana yang dimaksud dengan dada? Maka yang dimaksud dengan dada oleh para ulama adalah berada di atas perut. Berada di atas perut dan berada di bawah tulang yang paling atas ini. Nah, ya, jadi juga tidak terlalu seperti ini. Ya. Jadi adanya berada di atas perut, maka ini yang dimaksud dengan as-sodr dada. Nah, jadi kita kembalikan kepada apa yang difahami oleh orang-orang Arab, kata sodr dada itu ya yang dimaksud ini. Ya, jadi seperti itu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalah merapatkan saf. Nabi sendiri mengajarkan untuk layyinu yaitu lunakkanlah. Jadi ketika kita merapatkan saf ya dengan saudara kita yang mungkin dia tidak faham ataupun belum faham terkait dengan bagaimana tata cara merapatkan saf, padahal Nabi SAW sendiri sudah mengajarkan kepada kita haddu bainal manakib wasuddul khalal. Ya. Haddu bainal manakib wasuddul khalal. Artinya apa? Tempelkan mangkib kita dengan mangkib kita. Ya, pundak dengan pundak kalau memang pengen lurus. Ya. Kemudian tempelkan mata kaki kita dengan mata kaki saudara kita. Kalau kita bisa menempelkan mata kaki kita dengan mata kaki saudara kita, maka kita akan lurus. Ya, seperti ini. Nah, kalau bisa. Tapi ingat Nabi memerintahkan untuk walayyinu. Lunakkanlah. Artinya kalau lunakkanlah nggak perlu begini-begini, Pak. Nggak usah. Ya. Atau kadang kalau orangnya sudah menjauh diginikan lagi. Akhirnya jadi seperti ini, wah. Nggak perlu. Andaikan dia sudah tidak mau, ya sudah biarkan saja. Seperti itu, Pak. Ya. Nggak akan ketemu. Seperti ini akan jauh. Nah, makanya tidak perlu berlebihan lah. Ya, tidak perlu berlebihan. Kalau orang di samping kita sudah tidak mau, ya biarkan. Saya pernah dapati seperti itu. Saya pernah jadi makmum di masjid di mana saya tinggal sekarang, di mana ada seseorang yang ketika kita ajak untuk merapat, dia katakan gini, yang penting hatinya rapat. Aduh. Wong kamu udah nggak suka sama saya aja udah nggak rapat hatinya kan? Dibilang yang penting hatinya rapat. Ya, ya sama seperti perempuan yang ketika disuruh berjilbab, kalau hatinya nggak berjilbab, sama saja kan begitu. Cuman nggak ada yang jual jilbab hati kan saya begitu. Jadi seperti itu ya. Andaikan memang sudah tidak mau untuk merapat ya sudah. Yang penting posisi jari jemari kita tetap menghadap ke arah kiblat. Ada orang yang sholatnya ketika berdiri begini Pak. Entah saya nggak tahu begini sholatnya. Nah, sengaja. Nah iya. Sengaja begini. Tetap posisikan ya jari jemari kita semuanya menghadap kiblat. Adapun kita mampu untuk merapatkan ini kita ya dengan teman kita, kalau mampu kita rapatkan, kalau tidak mampu tidak perlu berlebihan. Layyinu ya lunakkanlah. Jadi itu seperti itu. Jangan sampai menyulitkan. Mungkin ada dari kawan kita yang sampingnya dia sulit untuk menempelkan ya tumitnya. Ya, ataupun dalam keadaan kakinya sedang sakit atau lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang penting kaki dengan kaki bisa nempel seperti itu. Ya, begitu Pak ya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih ada gitu ya sebagian dari kaum muslimin yang kurang paham tentang mendapatkan rakaat sholat gitu Ustaz. Dan kalau kita agak telat gitu ya,
didapatkan satu rakaat itu kita bersama imam ruku gitu ya Ustaz ya. Tapi ini ada kejadian ketika imam sudah ruku, dia baru datang gitu kan, dia nggak langsung ruku gitu. Imam itidal bangun, dia baru takbiratul ihram dan sedekap gitu. Mungkin dia baca Al-Fatihah dulu gitu ya. Imam sujud, dia baru ruku gitu. Dan jadi dia seolah menyusul gitu ya, tapi dia nggak mendapati ruku itu gitu. Terus ketika imam duduk sujud gitu, akhirnya dia menyusul gitu, dia ruku dan akhirnya berbarengan dengan imam mungkin pas lagi sujud yang kedua gitu Ustaz. Dan dia meyakini ini sudah mendapatkan satu rakaat gitu Ustaz, walaupun dia nggak tadi, jadi dia tuh sholat sendiri gitu ya awalnya, terus menyusul gitu Ustaz. Dia nggak mendapati ruku bersama imam, ketika imam udah itidal dia masih baca Al-Fatihah gitu kan. Nah ini masih ada beberapa kaum muslimin yang melakukan seperti ini Ustaz gitu, mohon penjelasannya. Yang kedua, saya mendapati sholat maghrib di rakaat kedua imam itu salam, lupa gitu ya Ustaz ya, salam dan diingatkan oleh makmum subhanallah dan bangkit lagi gitu kan. Apakah untuk yang kejadian seperti ini seharusnya imam sujud sahwi gitu Ustaz setelah salam yang rakaat ketiga gitu, karena dia kan di rakaat kedua dia sudah salam, dia bangkit terus menyempurnakan rakaat ketiga gitu kan, kemudian salam lagi. Nah saya tunggu nih kok nggak ada sujud sahwinya gini. Untuk kejadian seperti ini apakah perlu sujud sahwi atau tidak Ustaz? Jazakallah khair. Untuk yang pertama, terkait dengan mendapatkan rakaat itu sebenarnya keterangan banyak sekali ya, di dalam hadis. Salah satunya hadis tentang ada orang yang dia masuk ke dalam sholatnya Nabi SAW saat posisi beliau sudah dalam keadaan rukuk. Ya. Lalu kemudian cuman orang ini terburu-buru. Ya. Belum sampai softnya dia sudah rukuk. Lalu kemudian dia jalan masuk ke dalam soft seperti itu. Nah setelah sholat Nabi SAW bertanya dan orang itu kemudian mengakui dirinya lah yang melakukan hal tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan zadakallahu hirson wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangatmu dalam ibadah. Wala ta'ud, akan tetapi jangan sampai diulang. Dan Nabi tidak memerintahkan orang itu untuk menambah rakaatnya lagi. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa ketika seseorang masih mendapatkan rukuknya imam, berarti dia sudah mendapatkan rakaat tersebut. Nah, kemudian ada keterangan hadis terkait dengan kita dilarang untuk tergesa-gesa mendatangi sholat berjamaah. Di mana kata Nabi SAW bahwa kita diperintahkan untuk alaikum bis sakinah wal waqar. Wajib bagi kalian ketika mendatangi sholat itu dalam keadaan tenang, nggak perlu lari-lari, tergesa-gesa dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah sampai ya dalam berjamaah, maka apapun yang kamu dapatkan posisi imam maka ikutilah. Nah, apapun yang kamu dapatkan posisi imam maka ikutilah. Nah, sehingga praktek yang tadi sebagaimana dijelaskan maka ini menyelisih dari apa yang diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahkan dia pun menyelisihi imam. Ya. Karena kata Nabi SAW, wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Kalau imam rukuk ya kalian ikut rukuk, kalau imam sujud kalian ikut sujud. Ini imam i'tidal, namun kita dalam posisi baru mulai takbiratul ihram dan kita melaksanakan ya, kita melaksanakan gerakan sendiri di luar daripada gerakan yang sedang dilakukan oleh imam. Sehingga kita menyelisih imam ini tidak diperbolehkan. Jadi begitu jamaah ya, menyelisih mengikuti gerakan imam tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu. Maka adalah hal yang seperti ini ya menjadi koreksi bagi mungkin sebagian di antara kita yang masih punya pemahaman bahwa ya saya harus menyempurnakan dulu sejak dari awal ya.
nanti biar posisinya menjadi sama dengan posisi imam yang tentunya posisi makmum ini dalam keadaan masbuk. Ini tidak boleh. Kalaupun kita sudah dapati imam i'tidal, ya sudah kita tetap ikuti imam dalam posisi i'tidal. Berarti kita tidak mendapatkan rakaat tersebut. Kalau kita dapati imam dalam posisi ruku', ya kita ikuti mulai dengan takbiratul ihram, kemudian takbir intikal kita ruku'. Berarti kita sudah mendapati rakaat tersebut. Nah, jadi seperti itu, ya. Allah taala alam bisawab. Kemudian yang kedua tadi apa, Pak? Lupa. Naam. Tayyib. Sujud sahwi itu posisi ketika kita dalam keadaan ragu. Ya, ketika kita dalam keadaan ragu. Nah, kalau imam tersebut tidak dalam keadaan ragu, dia dalam keadaan meyakini bahwa itu adalah rakaat terakhir baginya. Namun ternyata diingatkan oleh makmum. Maka di sini sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tidak perlu sujud sahwi karena sang imam sudah memantapkannya. Karena yang dimaksud sujud sahwi itu ada keraguan-raguan dan dia mengambil satu daripada keraguan-raguan tersebut. Lalu kemudian baru sujud sahwi. Lah bagaimana jika sujud sahwi? Maka kalau sujud sahwi itu lebih baik. Itu pilihannya seperti itu. Nah, makanya mungkin bagi para imam ketika mengetahui hal ini ya hendaklah kalaupun memang dalam posisi dia tetap yakin bahwa dia sudah berada di posisi rakaat yang terakhir. Kemudian ternyata dia salah keyakinannya tersebut, ya kan? Lalu kemudian diingatkan oleh makmum, maka tidak ada salahnya bagi dia untuk sujud sahwi. Seperti itu. Agar supaya tidak terjadi fitnah. Jadi begitu. Namun begitu ya. Jadi sujud sahwi itu difungsikan pertama kalau posisi, nah inilah terkadang praktek sujud sahwi dalam keadaan sendirian dan dalam keadaan berjamaah. Ya. Prakteknya agak susah ketika dalam keadaan berjamaah, apalagi posisi dia sebagai imam. Nah, sujud sahwi itu berlaku ya kalau memang dalam keadaan syak, ragu. Ya. Dalam keadaan ragu. Kalau sendirian enak. Karena fungsi dari sujud sahwi itu menambal yang kurang. Ataupun mengurangi yang lebih, bahasanya begitu. Nah, itu kan tentunya terjadi kalau kita sholat sendirian. Nggak mungkin kalau kita sholat berjamaah, tentunya bagi imam pasti diingatkan oleh makmum. Kira-kira ketika imam sudah diingatkan oleh makmum akan tetap berkurang enggak rakaatnya? Kan tidak. Ataupun ketika dia merasa lebih akan lebih enggak? Kan tentunya tidak. Dia akan kembali kepada posisi yang benar. Sehingga tidak ada sholatnya yang lebih dan tidak ada sholatnya yang kurang disebabkan karena makmum memberitahu keadaan dia, kan seperti itu. Makanya dari sini dikembalikan kepada apakah keadaan imam itu ragu atau tidak. Kalau posisinya dia ragu dan dia mengambil satu keyakinan dia, maka baru dia sujud. Kalau memang salah diingatkan oleh imam. Tapi kalau dia tidak ragu, ya maka tidak perlu sujud sahwi. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Cukup, kita cukupkan ya. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.